Rahayu, rahayu saguming dumadi. Mugi rahayu samya pinangi, rahayu saking kasane Gusti ingkang mumpeng dumadi. Ketemu dengan saya lagi. Ini Swardana, praktisi pengobat tradisional Bali di Poliklinik Kesehatan Tradisional Bali, Rumah Sakit Bali Mandara, Sanur, Denpasar, Bali. Saya akan berbagi kisah ya dalam membantu masyarakat yang datang minta bantuan ke Poli Kesehatan Tradisional Bali karena sudah keliling mencari pengobatan tak kunjung sembuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengangkat satu kisah pasien. Ini adalah kisah nyata, namun namanya kita samarkan. Sebut saja pasien namanya Mawar. Dan pasien ini sudah berkeluarga dan suaminya sebut saja namanya David. Dan satu lagi tokoh yang mungkin akan kita angkat di sini adalah tetangganya sendiri, ya sebut saja namanya Laken. Oke. Jadi kisah ini dimulai dan setelah pasien datang. Saya akan mulai setelah pasien datang ke Poli Kesehatan Tradisional Bali, Rumah Sakit Bali Mandara, atas rekomendasi dari temannya. Karena temannya melihat Mawar ini sakitnya tidak sembuh-sembuh, pucat terus. Dan Mawar juga sering bercerita sama temannya, dia sudah mencari pengobatan kemana-mana, lelah mencari pengobatan di Indonesia secara medis, karena orang ini, si Mawar ini berpendidikan, suaminya juga dari luar negeri, punya butik, ya punya usaha yang lancar. Jadi termasuk sukses dalam kehidupan ekonominya. Nah, dia mengalami sakit ini, mencari pengobatan. Yang pertama dia tuju adalah pengobatan secara medis, baik dari dokter umum, dokter spesialis, rumah sakit, ya, dari yang rumah sakit yang dari ya tahap awal, rumah sakit yang menengah, semua dan rumah sakit kelas yang tingkatannya kualifikasi ya high class. Bahkan Mawar juga mencari pengobatan sampai ke negeri seberang, sampai ke Malaysia mencari pengobatan. Nah, ketemulah dengan temannya yang pernah berobat ke Rumah Sakit Bali Mandara. Temannya curiga ada sesuatu di luar medis, karena secara medis sudah kemana-mana, dari dalam negeri, dari Bali dalam negeri sampai ke luar negeri, tak kunjung membuahkan hasil. Mukanya terus pucat, deritanya seolah tak kunjung usai. Pasiennya menyarankan dan mengantar langsung ke, jadi temannya menyarankan dan mengantar langsung ke Poli Kesehatan Tradisional Bali, sehingga kita ketemu di Poli. Nah, kita anamnesa pasiennya, kita tanya apa yang dirasakan, apa yang pesakit, apa yang dia rasakan, dan kemana upaya-upaya yang sudah dilakukan. Jadi upaya-upayanya medis dan non medis sudah bertahun-tahun, karena dia derita ini sudah 3 tahun sakitnya itu. Nah, dia berceritalah, saat kami anamnesa, kita tanyakan, dia bercerita sakitnya memang aneh, ya sakitnya ya secara ilmu kedokteran ya susah untuk diagnosis, sehingga pengobatannya pun ya tidak tercapai hasilnya.
Setelah kami analisa secara tradisional Bali terintegrasi, ya, dokter juga memeriksa secara fisik. Saya di sini sebagai pengobat tradisional Bali membantu dokter menganalisa faktor X yang menyebabkan kegagalan terapi. Nah, setelah saya analisa detail, ternyata penyebab sakitnya dia adalah non medis. Nah, sehingga begitu saya cek dan saya tekan, melakukan pemeriksaan fisik, saya tekan, dia langsung trans. Dan penyakit di dalamnya bicara sendiri. Dia trans, penyakit di dalamnya bicara sendiri. Apa dia bilang dalam kondisi trans itu? Jangan dibantu ini pasien. Jangan dibantu. Ya saya tanya, siapa Anda? Saya bilang itu. Aku menginginkan orang ini mati. Loh, kenapa kamu menginginkan orang itu mati? Pokoknya saya ingin orang ini mati. Itu dia. Sepertinya dendam membara ini yang mengusik mawar, yang membuat dia menjadi sakit. Ternyata ya non medis yang ada di dalamnya bicara sendiri. Saya ingin dia mati, saya ingin dia mati. Gitu. Dan setelah kami analisa lebih dalam, memang di tubuh mawar penuh dengan non medis yang membuat sakitnya tidak bisa diobati secara medis. Nah, singkat cerita, kita bantu, kita keluarkan non medisnya, kita bersihkan non medisnya, kita perbaiki sistem saraf yang diacak-acak oleh non medis, kita bantu menghilangkan penyumbatan sistem kardiovaskuler yang dilakukan oleh non medis, ya. Jadi kita bertahap karena ini penyakitnya luar biasa. Ternyata yang membuat dia sakit adalah ya tetangganya sendiri yang ditolak cintanya, sehingga dendamnya membara karena mawar ini ya tidak mau mengikuti keinginan tetangganya itu yang sebut saja namanya Laken, karena mawar sudah punya suami. Tapi si Laken ini tidak mau terima karena dia memang hebat, memang dia punya ilmu ya yang arahnya ke kiri, jadi disalahgunakan ilmu yang dia punya. Tidak mau si mawar mengikuti keinginannya, ya mau disingkirkan, mau dibunuh. Dan juga suaminya juga diserang, sehingga yang suaminya yang awalnya baik menjadi temperamental. Kepalanya dikuasai oleh non medis, sehingga tidak masuk akal dia, temperamental, sehingga sering juga menganiaya si mawar. Dan mawar ini sebenarnya bisa melihat dia itu bukan suaminya yang melakukan, sehingga si mawar benar-benar sadar tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Mawar juga bisa melihat makhluk lain yang memang dia benar-benar membantu si mawar selama 3 tahun ini. Ya makhluk lain yang memang orang suci dia yang ada di sana sampai babak belur. Jadi melawan serangan daripada tetangganya yang juga membawa grupnya untuk menyerang si mawar. Nah, dalam beberapa waktu kita bantu sehingga sampailah kita harus pembersihan di rumahnya. Setelah badannya kita bersihkan dari pengaruh non medis, kemudian kita bersihkan aura-aura negatif, kita perbaiki sistem saraf yang diacak-acak oleh non medis sehingga dia membuat sakit tidak karu-karuan, dan juga kita bantu untuk melancarkan sumbatan kardiovaskuler yang disebabkan oleh non medis. Pasiennya membaik. Tetapi pasien non medis setelah pulang, minggu depannya lagi balik lagi. Ya ternyata ya tetangganya yang ini luar biasa, kita obati ya di rumahnya ditabur lagi sehingga masuk lagi. Nah akhirnya ya saya
sebagai pengobat tradisional harus menuntaskan pengobatan itu. Selain membersihkan pasiennya, juga membersihkan lingkungannya. Nah, disitulah kita tahu bahwa ya namanya orang yang dendam membara ini tidak pernah mau berhenti kalau kita tidak selesaikan tuntas. Akhirnya kita perang di sana, ya, secara gaib. Jadi dan alhasil ya karena kita benar, Tuhan memberikan perlindungan kepada saya sebagai pengobat, dan juga Tuhan melihat kebenaran ada pada sisi pasien. Gimana pun saktinya orang itu, setelah kita laksanakan perlawanan, ya akhirnya tumbang juga si tetangganya itu. Dan setelah itu kita ulang lagi, bersihkan lagi. Setelah kita bersihkan pekarangan, rumahnya, semua kita bersihkan, penyebabnya kita singkirkan, dilawan dengan kekuatan beliau, akhirnya terpental yang membuat dia sakit. Nah, setelah itu kembali lagi kita bersihkan badannya, ya kita perbaiki sistem saraf, kita perbaiki urat-uratnya, kita perbaiki lagi sistem kardiovaskulernya, ya kita bersihkan badannya. Ya, sekarang Kastungkari, pasien sudah membaik dan sekarang sudah bertemu lagi dengan suaminya, kembali membangun bisnisnya di luar negeri. Ya, ini adalah kisah nyata. Kisah nyata saya membantu pasien yang sakit karena non medis. Banyak sekali pasien-pasien yang datang, sudah ada ribuan kunjungan selama saya berpraktek membantu dokter di Poli Kesehatan Tradisional Bali, di Rumah Sakit Bali Mandara, secara terintegrasi. Jadi ternyata pasien-pasien banyak yang kebingungan. Banyak pasien-pasien yang datang di sini ya tidak kunjung sembuh karena penyebabnya tak terdeteksi secara kedokteran modern. Nah, disinilah kita hadir untuk membantu medis, membantu dokter, membantu rumah sakit mewujudkan tujuan terapi, membuat pasien menjadi paham penyakitnya, pasien sembuh dan bisa mengobati diri sendiri. Jadi melalui layanan terintegrasi antara dokter, saya sebagai pengobat tradisional Bali, saya juga seorang apoteker, dan juga melalui perawatan yang profesional. Jadi mudah-mudahan ya sharing kisah nyata ini bermanfaat untuk semuanya. Dan satu hal yang mungkin perlu disampaikan adalah bahwa tidak semua pasien-pasien sakit penyebabnya adalah medis. Ada di luar medis yang juga membuat pasien itu sakit. Jadi kalau sampai 1 kali, 2 kali, 3 kali ke medis tidak juga membuahkan hasil, ya pasien berhak bertanya secara tegas, kenapa seperti ini? Sakit apa saya sebenarnya? Diagnosisnya apa kepada dokter? Sehingga dokter juga akan berpikir, akan mempertajam diagnosisnya dengan alat bantu diagnostik. Setelah dengan alat bantu diagnostik juga tidak jelas penyebabnya, disitulah masyarakat harus mulai menyadari ada sesuatu di luar medis yang menyebab pasien itu sakit. Nah, inilah jawabannya. Jawaban kesehatan masa depan adalah layanan kesehatan tradisional Bali terintegrasi. Kami di sini siap membantu.
baik medis, non medis, dengan perawatan juga yang profesional untuk menuju tujuan terapi, yaitu kesembuhan pasien. Selain sembuh, pasien juga diberikan pemahaman yang benar untuk menjaga kesehatan, juga bisa menyembuhkan diri dengan metode, dengan sistem dan metode pengobatan tradisional Bali. Ya, ini mudah-mudahan kisah nyata ini yang sharing di pagi ini bermanfaat untuk semuanya. Salam Rahayu, mugi rahayu sampai pinange, rahayu saking kasane Gusti ingkang rupeng dumadi. Rahayu.